إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah dengan ketakwaan, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kita semua di dalam menjalani hidup yang penuh dengan fitnah ini adalah dengan ketakwaan. Ketakwaan yang bisa memberikan semangat kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mempermudah kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah, sungguh orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia hidup di dunia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, baik itu ujian kesenangan ataupun ujian kesedihan. Akan tetapi kita melihat ujian yang sangat berat itu adalah ujian yang bentuknya adalah kesedihan, penderitaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bahaya, maka kedua-duanya itu sangat membahayakan, baik ujian dengan kebaikan maupun ujian dengan kesengsaraan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya telah memberikan contoh kepada kita orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan dua ujian tersebut, baik ujian yang berupa kesenangan maupun ujian yang berupa penderitaan. Kita lihat Fir'aun adalah orang yang diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kerajaan oleh Allah, tetapi dengan kerajaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala hancurkan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sesatkan hatinya sehingga dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Dan juga Qarun, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang melimpah ruah, gudang yang banyak berisikan berbagai macam harta-harta yang mewah, dan kunci-kunci yang berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya adalah menjadikan dia orang yang ujub dan juga menyombongkan diri, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kemewahan yang dia dapatkan dia nisbatkan kepada dirinya sendiri, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Allah Subhanahu wa taala benamkan dia bersama harta kekayaannya di muka bumi, di dalam bumi. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling penting untuk kita semua, entah kita miskin ataupun kita kaya, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada orang dari kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya menderita kebotakan, satunya menderita kulit yang belang-belang, satunya lagi buta. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selama ini orang-orang yang bermasalah dengan tubuhnya,
sehingga dijauhi oleh manusia, dan juga mereka miskin papa, tidak memiliki apa-apa. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan apakah mereka dalam keadaan istiqomah dalam keadaan susah tersebut, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka akan tenggelam di dalam kemewahan sehingga mereka kufur kepada Allah, tidak mengakui rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah seorang malaikat yang mendatangi 3 orang tersebut. Satunya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditawari harta. Kamu pengen apa? Ya, harta yang paling disukai adalah unta. Maka Allah berikan unta yang hamil, siap melahirkan, hingga orang tersebut kemudian menjadi kaya raya. Datanglah kepada orang yang kedua, sama, ya, diberikan seekor sapi yang hamil, yang sebentar lagi melahirkan, dan didoakan keberkahan hingga dia menjadi orang yang kaya raya. Datanglah kepada si buta dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diberikan seekor kambing yang hamil, hingga kambing tersebut menjadi banyak sekali. Ketika mereka sudah menjadi orang yang kaya, mereka menjadi orang yang bagus bentuknya, datanglah malaikat itu dengan fisik yang dulu dialami oleh orang tersebut, dengan kondisi yang sangat miskin seperti mereka dulu mengalaminya, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini menjadi seorang manusia, minta bantuan demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan untukmu kulit yang bagus, rambut yang bagus. Aku butuh sesuatu untuk menyampaikan tujuan, ya. Maka dia pun mengatakan banyak alasan. Aduh, keperluanku sangat banyak nih, aku belum ini belum itu, gak bisa. Maka disebutkan, bukankah kamu dulu yang begini begitu? Orang-orang tidak mau menerimamu, dan juga kamu miskin? Enggak, kata dia. Aku dari dulu kaya. Aku ini keturunan orang-orang yang kaya. Nenek moyangku adalah orang-orang yang kaya. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka malaikat itu mengatakan apa? Kalau kamu bohong, maka Allah akan mengembalikan seperti kondisimu yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia seperti sedia kala, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang kedua juga sama. Orang yang kedua sama kondisinya. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Orang yang berpenyakitan, ditolak oleh masyarakat, dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta benda. Adapun yang ketiga yaitu orang yang buta, maka dengan mudahnya dia mempersilahkan, ya, mempersilahkan malaikat tersebut yang buta, yang melakukan suatu perjalanan butuh harta supaya bisa menyampaikan dia ke tempat tujuan. Dia pun mengatakan, aku dulu juga seperti kamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku, dan Allah memberikan harta benda. Dan pada hari ini ambillah semaumu, aku tidak akan menolak apapun yang kamu ambil. Lalu di akhir cerita, malaikat itu mengatakan, aku ini adalah utusan Allah untuk menguji kalian bertiga. Adapun 2 temanmu maka tidak lulus ujian, dan kamu silahkan nikmati harta tersebut, ya. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menganggap sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, baik, itu baik untuk kita, tetapi terkadang tidak baik, ya. Dan sesuatu yang susah, derita, ya, itu buruk buat kita, tetapi tidak selalu buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kalian. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendaklah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, optimis dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Khabbab bin Al-Arat. Sahabat Khabbab ini adalah, beliau termasuk budak yang diperjualbelikan, kemudian dimerdekakan, dan termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu kaum muslimin yang mendahului kita semua, mendahului para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, beliau hidup di Mekah, tapi ketika itu dalam kondisi yang lemah. Beliau disiksa oleh orang-orang musyrikin karena mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menceritakan, kami mengeluh, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa? Siksaan orang-orang musyrikin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sedang berbantalkan burdah, yaitu kain, dan bernaung di bawah naungan Ka'bah. Kami pun mengatakan, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tolong untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Pengen cepat, pengen instan, ya. Sesuatu kemenangan kalau Allah kehendaki bisa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan proses yang sejarahnya bisa kita baca per halaman dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menakjubkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya, sampai para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan untuk kami, minta tolong kepada Allah buat kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kana ar-rajul fi man qablakum, dulu ada orang-orang sebelum kalian, fayuhfaru lahu fil ard, dia dibikinkan lubang, ya, fayuj'alu fihi, kemudian ditanam, fayudau ala ra'sihi, fayuja'u bil minsyar, fayudau ala ra'sihi, kemudian diambilkan gergaji, ditaruh di kepalanya, fayushaqqu bithnataini, digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua, ya. Fama yasudduhu dzalika an dinihi, maka siksaan tersebut tidak menjadikan dia terhalang dari agamanya. Dia tetap istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, ada juga yang disikat dengan sikat besi, duna lahmihi, ya, kepalanya disikat apa? Disisir dengan sisir besi di kepalanya, duna lahmihi, ya, min azmin aw asbin, yaitu yang apa, dibalik dagingnya yang menempel di tulangnya, disikat sampai mati. Fama yasudduhu dzalika an dinihi, dan itu semua tidak menghalangi dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar cerita tentang bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh orang-orang musyrikin, maka kita melihat betapa nikmatnya kita dalam kondisi Islam, dalam kondisi dipermudahkan oleh Allah, kita bebas beribadah kepada Allah, dan juga kita dibukakan harta kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita nikmati. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menambah rasa syukur. Kita bisa merasa nikmat Allah kepada kita itu sangat besar sekali. Salah satunya dengan cara membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, bagaimana mereka berjuang mempertahankan Islam dengan kokoh. Adapun kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidupkan agama Islam,
hidupkan syariat Allah di rumah-rumah kita, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم. ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.